Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Farsha. Di sini aku bakal jelasin sedikit ke kalian soal konferensi meja bundar. So, buat kalian yang nonton, keep watching ya. Nah, yang pertama kita bakal ngebahas dulu apa sih itu konferensi meja bundar. Jadi konferensi meja bundar ini tuh bukan sekedar pertemuan biasa pakai meja bundar, no. Tapi konferensi meja bundar ini merupakan sebuah pertemuan yang diadakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November tahun 1949. Nah, konferensi meja bundar itu digelar sebagai tindakan lanjutan dari perundingan Roem-Royen yang terjadi pada tanggal 14 April sampai 19 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Oke, lanjut ke siapa aja sih tokoh yang ikut berpartisipasi dalam konferensi meja bundar. Yang pertama, tokoh yang paling terkenal, Dr. Muhammad Hatta sebagai ketua dari perwakilan Indonesia. Ada juga Mr. Muhammad Roem, ada juga Profesor Dr. Supomo, ada juga Dr. J. Laimena, ada juga Mr. Ali Sastroamijoyo, ada juga Insinyur Juanda, ada juga Kolonel TB Simatupang, ada juga Miss Mr. Suyono Hadinoto, ada juga Dr. Sumitro, ada juga Mr. Abdul Karim. Next, mengapa sih diadakan konferensi meja bundar? Alasannya tuh apa? Jadi, pertama itu alasan kenapa diadakan konferensi meja bundar itu, Belanda gagal meredam kemerdekaan Indonesia dengan cara kekerasan. Tindakan Belanda itu mendapat kecaman dari berbagai dunia internasional. Lalu, untuk mengakhiri perseteruan antara Indonesia dan Belanda, diadakan beberapa pertemuan untuk melakukan penyelesaian secara diplomatik. Apa aja sih hasil dari konferensi meja bundar ini? Yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selambat-lambatnya tanggal 30 Desember tahun 1949. Lalu masalah Irian Barat akan diadakan pertemuan lagi 1 tahun setelah Belanda mengakui kedaulatan RIS. Lalu akan dibentuk Uni Belanda Indo, di mana Indonesia dan Belanda akan saling bekerja sama. Di sini, Indonesia dan Belanda memiliki kedudukan yang sama atau sederajat. Lalu, yang terakhir, Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan juga membayar hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Lanjut ke yang terakhir, apa aja sih dampak yang dihasilkan dari konferensi meja bundar ini? Sebenarnya dampaknya memang cukup banyak, cuman aku bakal menjelaskan sedikit aja di sini. Yang pertama, seluruh tentara Belanda akhirnya ditarik dari wilayah Republik Indonesia. Terus perang antara Indonesia Belanda akhirnya berakhir. Dampak perjanjian KMB juga, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu Indonesia dapat segera memulai pembangunan untuk membenahi kondisi yang kacau akibat perang kemerdekaan. Hutang pemerintah Belanda akhirnya ditanggung oleh Indonesia. Lalu tertundanya penyelesaian masalah pengembalian Irian Barat. Terus Indonesia tidak sepenuhnya bebas berdaulat karena menjadi negara serikat yang berada di bawah persemakmuran Belanda. So, segitu aja dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih.